Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPA 3 menampilkan lakon demit karya Heru Kesawamukti. Selamat menyaksikan. Baik, Pak. Ini semua saya akan bertanya. Rajab, ini bagaimana, Pak? Baik, Pak. Baik, Pak. Tenang saja, Pak. Percayakan pada saya. Pak Rajab. Baik, Pak. Baik, Pak. Saya akan kabarkan. Pak Rajab, ini bagaimana? Sui! Edan kamu! Tulis. Tapi konsultan saya. Jadi, moderasi saja tidak cukup buat kamu. Kamu itu harus menuangkan ide-ide yang kreatif di otak kamu. Sebab selama ini kamu belum pernah memuaskan saya, Suli. Selama ini Pak Rajab belum merasa puas, Pak, ternyata. Bilang, Pak. Bilang kalau Pak Rajab belum merasa puas. Ya, kadang sih saya puas. Tapi seringkali juga tidak. Sebab selama ini kamu belum pernah memecahkan masalah yang kita ini. Semisal seperti warga desa yang di sini berdatangan meminta pekerjaan ke kita. Apakah kamu itu menyelesaikan masalah? Enggak kan? Lalu para pekerja kita yang mendadak sakit itu, apakah kamu mengambil masalah itu? Saya tahu. Tidak sama sekali kan? Lantas masalah ponprek yang kotor katanya nggak bisa ditebang, kamu bisa menyelesaikan atau tidak? Tidak sama sekali. Pak Rajab, saya dari awal kan sudah bilang kalau tanah di sini itu labil, Pak, mudah longsor. Dan saya juga sudah mengusulkan untuk dibuat sistem terasering. Mengenai ponpre itu, Pak, ponpre ini tuh sudah benar-benar tidak bisa ditebang loh, Pak, meskipun sudah menggunakan traktor. Maksudmu, kamu percaya dengan omongan para warga desa di sini? Begitu? Tidak, Pak Rajab, kita kan sebagai warga baru di sini, sebaiknya kita menghormati mereka, kan? Sama saja, Suli. Artinya, kamu percaya toh kalau ponpre ini ada penunggunya, ada demitnya. Kamu ini katanya insinyur, nah kau percaya demit? Katanya jujur, nah kau bullshit. Terserah Pak Rajab saja. Kalau Pak Rajab tidak percaya saya tidak akan sakit hati. Tapi Pak, saya masih ada satu cara untuk proyek kita ini, Pak. Suli. Memang, soal teori, saya percaya betul kalau kamu bisa. Apa yang kita butuhkan di sini? Prakteknya, Suli. Prakteknya. Kamu harus buktikan ke saya kalau kamu itu benar-benar pantas di proyek kita. Poin aja deh, Pak. Kita tidak usah menebang ponpre ini. Kita bikin jembatan saja untuk masuk ke dalam kompleks ini. Toh, itu juga sudah ada di daftar isian proyek. Kalau cuma usul begitu saja, toh saya juga bisa. Lah saya ini pemborongnya kok. Saya kan ikut berpengaruh dalam daftar isian proyek tersebut. Kalau begitu, tidak ada masalah kan, Pak? Gak ada masalah bagaimana. Kalau jembatan ini benar-benar dibuat, benar-benar dibangun, dan saya nggak bisa korupsi dong. Untung besar itu, Suli. Untung besar. Tapi Pak Rajab, ini tuh proyek besar. Dan Pak Rajab sebagai orang yang benefit, serta saya sebagai konsultannya, ingin benar-benar proyek ini berhasil, Pak. Tapi ingat, Suli, kamu cuma konsultan saya. Artinya, malu sama saya sebagai pemborong yang ingin untung. Dan kamu sebagai konsultan, itu yang bikin untung pemborong. Tapi Pak Rajab harus ingat akibatnya nanti. Saya nggak butuh akibatnya nanti. Yang penting untung sekarang. Sudahlah, saya masih berdebat dengan kamu.
Yang penting ini. Nah, ini. Surat dari kabupaten. Cepat baca. Ada. Ya, ini yang aku tunggu-tunggu, Pak. Nanti, kalau Pak Bupati datang, kita beberkan saja semua yang masalah tadi. Goblok! Pakai otak kamu. Pakai otak kamu. Sama saja. Kamu cari penyakit sama Pak Bupati dan komplotannya itu. Kita kan bisa ngomong baik-baiknya aja. Masalah kejelekan bisa jadi masalah internal kita sendiri, toh. Itu juga ini buat jadi masalah kamu menyelesaikan masalah ini. Benar kan? Terus kita harus gimana dong, Pak? Pakai otak kamu. Saya punya usul, Suli. Saya punya usul. Usul apa? Bagaimana kalau para pekerja yang mendadak sakit itu kita make upin aja wajahnya biar mereka kelihatan fresh tanpa segan. Lalu saat proses kunjungan tiba nanti kita suruh mereka kerja keras. Lantas setelah itu biarkan mati juga gak apa-apa kan? Tidak bisa, Pak. Itu namanya pembunuhan. Untung dari mana? Jelas-jelas pembunuhan. Siapa? Kunjungan polisi saja belum ada sama sekali. Sekarang tugasmu bikinkan saya tes pidato bukan. Tes pidato? Tidak bisa, Pak. Bagaimana? Jelas-jelas itu bukan tugas saya. Saya tegaskan ya, Pak. Itu bukan tugas saya, Pak. Wahai para pilih, datanglah. Suli. Kamu itu kayak nggak tahu aja. Ini mana aja yang namanya ada pembatasan tenaga kerja. Jadi kamu, Suli, mana dia? Sudah menghilang. Ini, Suli kemana? Tuh, ini pasti sulatan. Tolong! Kalian ini kenapa? Katanya juga priayi, gak mau urahan. Mau ketemu pimpinan itu harus yang sopan. Apa kau bilang? Kenapa omongan seperti itu? Kita ini baru mendapat musibah. Teman-teman kita banyak yang mengalami kesulitan. Ini kan dan darurat loh. Kamu pas macam bicara birokrat seperti itu. Kamu ini sudah bangsa manusia. Lu edan Gi, omong-omonganmu kok ke kiri-kirian gitu. Apa kau bilang? Ke kiri-kiri ya? Ke kanan-kanan? Itu istilah manusia dan benda kasar. Kita, kaum demit, tidak mengenal istilah seperti itu. Sebab demit adalah universal. Kita ini sedang terdesak. Kalian itu jangan banyak bacot. Langsung saja kita dobrak rumah Jengkonpre itu. Jengkonpre, Jengkonpre. Siapa yang mengganggu kenyamanan istirahat saya? Siapa yang usik kebahagiaan saya? Saya Lurahe Cenderuwo. Saya Wilmo Lurahe. Saya nggak boleh Lurahe. Bagaimana? Saya Lurahe. Malah, ternyata konco sendiri tiwas diserang-serang ke.
Ada apa kalian kok berteriak-teriak seperti ini? Aduh, ketiwasan Lurahi. Para manusia itu sudah memperandakan tempat tinggal kita Lurahi, para demit. Betul Lurahi, ekologi bangsa demit telah dirusak-rusak oleh para manusia Lurahi. Tempat tinggal para demit pun sudah ludes semuanya. Kita digusur Lurahi. Betul Lurahi. Kita digusur. Digusur? Lah ya pindah dong. Dunia ini kan luasnya bukan kepala. Apalagi kalian ini kan cuma demit. Jadi ya sudah tugas kalian untuk mempersiapkan diri digusur-gusur dulu. Lah wong manusia saja loh. Sudah dengan gampang dibegitukan. Sudah. Terima saja kontrak kalian sebagai demit itu. Dengan tulus, dengan ikhlas, sehingga kalian bisa disebut demit yang berbudi luhur. Tapi harga diri kita Lurahi, harga diri kita. Kita tidak boleh menyepelekan hal seperti ini. Kita semestinya membuat perlawanan terhadap mereka. Harus itu. Betul Lurahi. Jika kita cuma pasif saja, generasi muda para demit mau ditaruh di mana? Lantas kita ini harus tinggal di mana? Kalian ini loh, demit kok heroik banget. Sudah. Masalah yang nampaknya gawat ini kita selesaikan dengan dada yang lapang. Kita bicarakan secara face to face, heart to heart. Oke. Nah begitu dong, kompak. Sekarang bicaralah yang gamblang. Apa sebenarnya mau kalian itu? Begini Lurahi, kami mau numpang. Begitu saja kan bisa. Kalian ini loh tergolong demit generasi muda yang melempem. Bisanya cuma ngomong saja, tapi ciutnya yang menghadapi kenyataan. Tapi Lurahi, kami butuh jalan keluar, jangan cuma diejek. Apa? Jadi kalian minta jalan keluar, minta petua, minta petunjuk. Baiklah, karena saya generasi tua demit yang baik. Sini, saya kasih petunjuk. Berdiri manusia dari Jakarta Kasar itu. Sudah Lurahi. Tapi para manusia itu sudah tidak takut lagi terhadap perusahaan kita Lurahi. Bahkan para manusia itu telah membuat demit-demit ini menjadi imitasi Lurahi. Kita ini harus percaya bahwa sahabat-sahabat kita itu sudah patuh demi alam kita. Tapi berkali-kali saya turun langsung ke jagat manusia. Nyatanya mereka semua sudah tidak takut lagi terhadap perubahan kita Lurahi. Pesimistis seperti kamu ini artinya meremehkan bagi para sahabat-sahabat kita. Mereka sudah berjuang habis-habisan. Sekarang lihatlah ini. Lihatlah perjuangan para sahabat-sahabat kita. Bukankah dengan demikian tidak ada lagi yang perlu dirisaukan? Bukankah dunia kita ini sebenarnya memang aman? Makanya kalau kalian ini cuma pengen numpang cari gratisan, ya monggo saja silahkan. Ku izinkan kalian tinggal di tempat jin pohon teh ini. Terima kasih. Rai, mereka datanglah dulu Rai. Mereka mau merusak tempat ini. Ayo, kita harus lawan manusia-manusia itu. Waduh, mengerikan sekali. Siapa itu? Siapa orang yang bertopi kuning itu? Itu pimpinan proyek Rai. Ayo, kita satukan kekuatan kita. Kita lawan manusia-manusia itu. Tempat hidup. Kakiku. Lurahi, di mana kamu Lurahi? Di sini. Di mana? Di depan. Aduh, aku tidak bisa membayangkan apa jadinya jika kalian tidak kunjung datang dan memberikan hukum. Mereka sungguh kejam Lurahi. Rupanya kita memang kalah kuat. Mereka rakus bahkan apa saja. Itu memang ciri mereka genderuwo. Oh, hijaunya dedaunan dan hangatnya sinar bulan purnama malam Jumat Kliwon telah mereka ganti dengan juru bulldozer dan mesin-mesin. Lihatlah Lurahi, lihatlah. Mereka rakus bahkan apa saja. Hutan, gunung, sungai, tanah, telaga. Dan mereka memakan hati nurani mereka sendiri Lurahi. Jangan kamu bicara soal hati nurani. Hati nurani itu persoalannya manusia. Sudahlah Lurahi, kita ini jangan sampai terlena.
kita harus berkumpul untuk memberi perhitungan kepada manusia-manusia itu. Waktu kita ini sangat mepet, Wahai. Tuh, kita tidak boleh tertipu lagi oleh manusia itu. Sekarang, bagaimana kalau kita culik saja wanita dari jabatan kasar itu? Bagaimana? Setuju tidak? Staf yang baik dan benar itu, dia harus bilang setuju daripada nanti dimutasi. Loh, Mak Lampir, bagaimana? Setuju tidak? Ini prioritas proyek loh. Mak Lampir, gimana? Ini kesempatan emas loh. Ya, saya kan repot kok. Apa kamu bilang? Ya, Repot? ya repot. Repot? Repot? Repot. Rai, mana tenang lagi, Rai? Rai, tenang lagi. Ayo kita bertahan, kita harus lawan manusia-manusia itu. Tuh. Ini kan si Sawan. Kenapa kamu sudah membawa kita dari jabatan segitu? Gue baru ngomong, lu udah ngomong. Siapa Wah? Siapa yang memerintahkan kamu? Ejar kamu genderuwo. Apa maksud kamu? Ingin menurunkan kewibawaan Jimbawan Brand? Lancar, tidak punya tata krama. Asal kamu tahu genderuwo, bergerak di luar koordinasi itu bisa mencerminkan kekokohan kita yang rapuh. Oleh karena itu, rencana saya untuk menganugerahkan bintang jasa Mahadwit dengan ini saya cabut. Sekarang, semuanya dengarkan. Usaha terlarang seperti yang dilakukan genderuwo ini bagaikan musuh dalam selimut. Sekarang, saya tidak akan gampang lagi percaya dengan kalian. Urai, mereka datang lagi, Urai. Mereka mau menyerbu kita lagi. Apa kamu bilang? Mereka datang lagi. Ngomong kosong. Sebenarnya kita itu tidak punya musuh. Musuh-musuh kita itu ada dalam pikiran kita sendiri. Jadi, kalau kalian mau pergi, sudah pergi saja sana. Biar aku hadapi manusia-manusia itu. Manusia-manusia itu benar-benar datang lagi. Mas sekali. Genderuwo. Tolong genderuwo. Tolong. Betul. Sudah saya peringatkan. Boya kalau numpang bonjutan, jangan seenaknya. Nah, aku sekarang malah nekat. Lepas seenaknya sendiri. Kalau sudah begini bagaimana? Semua tukang yang geletak sakit mendadak. Tapi itu bukan kesalahan kita, Mbak. Memang betul, bukan kesalahan kita. Tapi saya sudah peringatkan. Boya kalau numpang bonjutan harus selamatin dulu. Lah kok sekarang malah saya yang buat gara-gara buat keributan. Apa daya dan itu namanya. Maaf, saya terpaksa masuk ke sarang teroris. Terus terang saja Pak, proyek saya harus terkena angin ribut, termasuk daerah ini. Kesempatan ini kalian gunakan untuk mencuri pasukan saya. Benar kan?
Para cek, sejelek-jeleknya warga di sini, sejelek-jeleknya saya ini, kami masih punya martabat untuk tidak menculik-culikan. Saya yakin konsultan sampean itu Suli, Dilan Gunung Demit. Apa-apa sih kok Demit? Yang Demitnya juga kalian semua ini. Para cek, saya bisa membuktikan jika Suli Gunung Demit, dan saya bisa membalikannya hari ini juga. Tapi dengan satu syarat. Apa? Bayar. Jangan bayar saya. Sama siapa saya harus bayar? Warga desa. Nah, ini pasti motivasinya kan? Kalian semua menculik konsultan saya Suli agar saya tadi membutuhkan kalian. Enak saja. Jangan bicara seenaknya, Pak. Lalu nanti saya kerjakan di proyek saya. Gitu kan? Gini Pak Raja, sekarang ini yang butuh siapa? Sampean, saya, atau lebih baik sampean bikin saja di sini? Tidak bisa. Itu tadi cuma bentakan formalitas saja. Yang pastinya semua permintaan sampean akan saya turutin. Tapi konsultan saya Suli harus segera dikembalikan hari ini juga. Bagaimana? Itu akan dikembalikan saya, Pak. Kalian semua duduk dan dengarkan. Dulu aku yang berkuasa di sini, aku yang memimpin Jakarta di sini. Tapi sekarang lihatlah, semuanya dia ambil alih oleh jin Pohonre. Jadi sekarang aku mau bilang, kalian semua jangan mau dijadikan kambing hitam dan disalahgunakan oleh jin Pohonre. Setujukah kalian? Setuju. Bagus. Kalian semua harus berani mengungkapkan persatuan dan kesatuan para demit. Sekarang aku mau punya satu gagasan, yaitu dongkel kedudukan jin Pohonre. Setujukah kalian? Setuju lah. Kedudukan jin Pohonre itu sudah harus digusur karena memang sudah usul genderuwo. Gagasan yang cemerlang loh itu. Jangan seperti pecundang begitu dong genderuwo. Kamu ini panglima para demit, bukan begitu para demit. Waduh, sekarang kalian ikutan bego. Padahal tadi bersemangat sekali kan? Tidak. Sekarang kapok tidak bahwa rencana sinting seperti yang dilakukan genderuwo itu bisa menurunkan kewibawaan jin Pohonre. Bagus itu. Itu artinya kita harus kembali bersatu dan kita hilangkan rasa saling curiga itu. Biasa. Itu artinya kita bakal makan.
Dikorbe, kini kami datang membawa sesaji secukupnya. Lampir, tolong dicek. Kurang ajar. Kita dihina Lurahe. Masa kita dikasih das kutu? Oh, Edian. Jangan nekat kamu genderuwo. Kepada manusia itu, kita harus punya toleransi. Kita harus sabar. Jika dirasa kurang Jimbon kue, akan saya tambah lagi dengan kembang goreng. Nah kan, bertambah dengan sendirinya. Karena ya begitulah sifat sesaji itu. Sedikit-sedikit, lama-lama menjadi Mungkin. Akan saya tambah dengan kemenyan. kemenyan. Cepatlah datang. Lumayan itu. Para cek, apakah sampai merasakan ada sesuatu yang lain? Tidak ada itu. Goblok, kalau ini siapa? Aku ada di sini. Saya takut. Raja, Udah beresin. Para cek, sembilan sampai saya penuhi. Mau apa sekarang? Penuhi permintaan saya. Untuk apa? Untuk warga desa. Tidak bisa. Baik. Kalau sampai ada apa-apa, sampai tahu sendiri. Enggak peduli. Pak Raja gak ada urusan apa dengan sesepuh desa, Pak. Sudahlah Suli, kamu nggak perlu ikut campur. Tapi mereka mengajak saya di pohon itu. Tanpa somat kami gak jelas biar kelihatan angker. Biar bikin saya takut. Pinter kok orang zaman sekarang cari pekerjaan kayak gitu. Masa kita dibilang pintar sih? Kita ini kan sosok yang dikodratkan bodoh. Saya semakin tidak bisa memahami manusia zaman sekarang. Pak Raja, cembit atau bukan, sekarang itu tidak penting, Pak. Yang penting, bagaimana kita menyelesaikan persoalan ini, Pak Raja? Lurahe, tempat kita ini telah diperandakan pada manusia. Kita selalu didesak, Lurahe. Sul, saya lebih percaya tangan dan otak saya. Saya yakin alam bisa saya kembangkan dengan otak dengan tangan saya. Tidak, bro. Kita masih bisa menaruh harapan pada sesepuh desa itu. Saya tidak ingin
Cuma tangan pohon pera ini. Proyek saya menjadi gagal. Tapi tidak semua orang bisa diajak kerjasama seperti desa itu, Rahim. Lihatlah manusia yang bertopi kuning itu. Dia sangat berbahaya. Raja, sudahlah Pak. Pak Raja tidak usah berbelit-belit. Sekarang jelaskan, apa mau Pak Raja sebenarnya? Sudah pasti sulit. Robohkan pohon pera ini. Dirobohkan bagaimana Pak? Kamu yang ketinggalan zaman. Pakai dinamit kan bisa. Dinamit? Tidak mungkin Pak. Itu bisa merusak tanah. Tanah di sini bisa longsor loh Pak. Hentikan konsultasi sulit. Baiklah, begitu. Saya akan memanggil warga desa. Panggil semua. Akan memanggil sesepuh desa. Panggil semua penduduk desa. Saya tidak peduli. Panggil semuanya. Ini dinamit yang sudah saya persiapkan dari awal. Sekarang tidak ada yang bisa mengganggu saya lagi. Pohon pera itu akan hancur dengan dinamit ini. Lihat ini sulit. Lihat. Sinten sinambating wewangi iki hamong sira yakti esemekan manis madu duh wong bagus. Oke gas. Langsung duduk, doamu. Duduk langsung belakang, Fred. Langsung orang lagi ke warna merah. Fred, hari itu. Sedang di sini menanyakan apakah terselip seorang wanita dan bilang kaca terselip? Tidak. Adapun wanita tersebut bernama siapa lagi? Ya, sulit. Sekarang juga saatnya saya. Iya, tahu. Ini tahu. Ini cantik banget loh. Bombastic excitement.
oke gas. Nomor 2 torang gas. Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Jadi kamu lancang, tidak punya tanda tangan. Tanana